حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Alhamdulillahi dzil jalali wal ikram alladzi hadana ilal imani wal islam wa akramana bi syari'ati nusukil haji ilal baitil haram. Asyhadu an la ilaha illallah al malikul quddusus salam wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu ila kaffatil anam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hajan nabiyil karim war rasulis sanadil azim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi kiram ila akhiril ayyam. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah wa hadakumullah, ittaqullaha ta'ala haitsuma kuntum wa la tamutunna illa 'alal islam. Faqad qala Allah tabaraka wa ta'ala azza wa jalla fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Ma'asyiral muslimin, segenap jamaah salat Jumat rahimakumullah wa hadakumullah, segala puji hanya milik Allah. Hanya Allah yang pantas untuk dipuji. Salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas panutan kita yang mulia, ikutan kita, suri tauladan yang paling baik untuk kita contoh akhlak dan ibadahnya, Nabi Agung baginda tercinta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau dan seluruh pengikut beliau yang tetap setia kepada beliau, tetap cinta kepada beliau, tetap istiqomah menjalankan segala perintah beliau, mengamalkan ajaran Islam yang telah diajarkan oleh beliau, juga mengamalkan sunnah-sunnah beliau. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah. Bersyukur kita kepada Allah bahwasanya kita oleh Allah yang menghidupkan kita, masih diberikan kesempatan hidup di alam dunia yang fana untuk beribadah kepada Allah sampai akhir hayat, sampai ajal kematian yang telah ditetapkan oleh Allah datang kepada kita. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin ay al-maut. Beribadahlah kamu kepada Tuhanmu, beribadahlah kamu kepada Allah hatta ya'tiyakal yakin ay al-maut, sampai datang kepadamu kematian. Selama hayat masih dikandung badan, selama kita masih bisa bernapas, selama akal kita masih sehat, maka selama itu pula kita harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah-ibadah yang kita lakukan kepada Allah sebenarnya bukan untuk Allah, tapi untuk keperluan kita sendiri, untuk kebutuhan kita sendiri, untuk kebahagiaan kita sendiri nanti hidup di alam akhirat. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini alhamdulillah bersyukur
kita kepada Allah, kita sudah berada di hari yang ke-9 di bulan Zulhijjah tahun 1443 Hijriah. Jadi hari ini sudah masuk tanggal 9 di bulan Haji tahun 1443 Hijriah. Karena pada waktu malam Kamis yang lalu bertepatan dengan tanggal 30 Juni tahun 2022 Masehi, itu sebenarnya hilal sudah terlihat. Berdasarkan ru'yatul hilal bil hisab, itu ketinggian bulan sebenarnya kalau mau jujur sudah mencapai 4 derajat 2 Celcius. 4 derajat 2 Celcius ketinggian bulan di atas ufuk itu pasti terlihat dengan mata telanjang seandainya diteropong dengan menggunakan alat peneropong bulan. Jadi yakin kalau hari ini sudah masuk tanggal 9 bulan Zulhijjah yang dinamakan hari Arafah, maka berarti hari raya Idul Adha, hari raya kurban, hari raya haji, yaitu besok hari Sabtu tanggal 10 Zulhijjah tahun 1443 Hijriah bertepatan dengan tanggal 9 di bulan Juli tahun 2022 Masehi. Maka insya Allah di masjid kita yang kita cintai ini, di Masjid Al-Amin Kampung Cibedug RT 04 RW 02 Cibarusah Sajaya, insya Allah pelaksanaan sholat Idul Adha akan dilaksanakan besok sekitar pukul 06.40 menit. Dan insya Allah pada malam ini ketika matahari sudah terbenam, ketika tiba waktu maghrib, insya Allah takbiran untuk memahagungkan Allah di Masjid Al-Amin akan dikumandangkan. Demikian pula di Masjid Al-Baqiyatus Sholihat Cibogo, Mama Raden Kiai Haji Ma'mun Nawawi juga takbirannya malam ini. Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini adalah hari Arafah. Yang dimaksud hari Arafah itu adalah Yaumu Arafah wa al-yaumul ladzi fihi yaqifu fihil haji bi Arafah. Ini yang dimaksud hari Arafah. Artinya apa? Artinya hari Arafah itu adalah hari di mana pada hari itu, yakni tanggal 9 Haji, seluruh jamaah haji yang datang dari berbagai belahan dunia, seluruh jamaah haji yang datang dari berbagai penjuru dunia, seluruh jamaah haji yang datang dari berbagai negara dengan berbeda warna kulit, bangsa dan bahasa, mereka tumplek sedang berkumpul di suatu padang yang bernama Padang Arafah, sedang melakukan salah satu daripada rukun-rukun haji, yaitu wukuf di Padang Arafah. Dan haji tahun ini, tahun 1443 Hijriah, dinamakan Haji Akbar. Kenapa dinamakan Haji Akbar? Karena seluruh jamaah haji melakukan wukuf di Padang Arafah pada hari ini, hari Jumat. Silahkan dicek ke Mekah sana, telepon saudara Anda yang sedang menunaikan ibadah haji di Mekah, hari apa wukufnya di Padang Arafah? Pasti mereka jawabnya hari ini. Nah, kalau hari ini sudah hari Arafah, maka berarti besok tanggal 10 Haji itu hari raya Idul Adha. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita disunahkan berpuasa minimal 2 hari dari 10 hari pertama di bulan Hijjah. Ya, bagusnya kita puasa dari hari Kamis tanggal 1 Zulhijjah. Namun kalau kita tidak mampu berpuasa dari tanggal 1 Zulhijjah sampai tanggal 9 Zulhijjah, minimal paling tidak kita usahakan berpuasa 2 hari saja di 10 hari pertama bulan Zulhijjah, yaitu puasa pada hari Tarwiyah dan puasa pada hari Arafah. Yang dimaksud puasa pada hari Arafah adalah puasa sunnah yang kita laksanakan ketika seluruh jamaah haji sedang wukuf di Padang Arafah. Itulah yang disebut puasa Arafah. Kemudian 10 Zulhijjah atau Idul Adha selalu diawali dengan puasa Arafah. Selalu diawali
dengan wukuf di padang Arafah yang dilakukan oleh para jamaah haji. Maka ketika umpama kita sholat Idul Adhanya umpama hari Ahad, berarti hari Sabtu kita masih puasa Arafah. Sedangkan berdasarkan ru'yatul hilal di kerajaan Saudi Arabia, di tanah suci Mekah, itu hari Sabtu sudah ibadah haji. Mereka sudah meninggalkan wukuf di padang Arafah dan mereka sudah menuju ke Muzdalifah. Lalu kemudian mereka bermabit di Mina, dan di Mina mereka merayakan Idul Adha, hari raya kurban, menyembelih hewan kurban. Juga ada jamaah haji yang menyembelih hewan dam, yaitu hewan denda haji apabila jemaah haji meninggalkan salah satu dari wajibnya haji. Jadi hari Sabtu itu sama di Mekah juga sudah Idul Adha. Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keuntungan berpuasa, fadilah, keutamaan, keistimewaan, keuntungan berpuasa di hari Tarwiyah dan di hari Arafah diterangkan dalam sebuah hadis An Ibnu Abbasin radhiyallahu anhu maqal, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ia telah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al yaumus samin, al yaumul ladzi yusamma yaumat tarwiyah, man somahu u'tiyalahu minal ajri ma la ya'lamuhu illallahu ta'ala. Kata Rasulullah dalam hadis ini, hari ke-8 di bulan Dzulhijjah atau di bulan haji, itu hari dinamakan dengan hari Tarwiyah. Barang siapa yang berpuasa di hari Tarwiyah kemarin, hari Kamis, atau berpuasa di tanggal 8 haji, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan pahala kepadanya dengan pahala yang sangat amat agung, pahala yang sangat amat besar. Saking besarnya pahala tersebut sehingga seluruh makhluk tidak ada yang tahu seberapa besar pahala yang akan diberikan oleh Allah kepada hambanya yang berpuasa di hari Tarwiyah, kecuali yang tahu hanya Allah sendiri. Pahalanya dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal yaumut tasi'u, kemudian hari yang ke-9 di bulan Dzulhijjah yang disebut hari Arafah, di mana pada hari itu seluruh jamaah haji wukuf di padang Arafah, adalah al yaumul ladzi huwa yaumu Arafah. Hari yang ke-9 itu dinamakan hari Arafah. Man somau kana kafarotan lisanatin madiyatin wasanatin mustaqbilatin wa huwal yaumul ladzi unzila fihi al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madinah. Hari yang ke-9 adalah hari Arafah. Kata beliau dalam hadis ini, barang siapa yang berpuasa di hari Arafah, yaitu hari ini sekarang hari Jumat, hari Arafah, besok lebaran, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengampuni 1 tahun dosa-dosanya 1 tahun yang telah lalu, 1 tahun dosa-dosanya yang pernah dilakukannya, dan akan mengampuni 1 tahun dosa di kemudian hari. Artinya ketika kita sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menghindarkan diri dari melakukan perbuatan dosa, namun di luar kekuasaan kita, di luar kesanggupan kita, di luar kemampuan kita, akhirnya kita toh terjerumus melakukan perbuatan dosa karena ada pihak-pihak yang memaksa kita untuk berbuat dosa, maka kita sudah mendapatkan jaminan ampunan dosa dengan barokah kita puasa di hari Arafah. Di mana hari Arafah itu adalah pada hari itu, hari Jumat, waktu asar, ketika Rasulullah SAW sedang melakukan wukuf di padang Arafah, turun malaikat Jibril menyampaikan wahyu Allah yang berbunyi, al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islam madinah. Ayat ini termaktub dalam Al-Quran surah 5 Al-Ma'idah juz 6 ayat 3, yang artinya pada hari ini telah aku sempurnakan bagimu agamamu
dan telah aku cukupkan bagimu nikmatmu, dan aku ridho Islam sebagai agamaku. Setelah turunnya wahyu ayat ini, 81 hari kemudian Rasulullah wafat meninggalkan umatnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat tersebut itu diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril kepada Rasulullah ketika Rasulullah sedang melakukan wukuf di padang Arafah pada hari Jumat waktu asar. Turun malaikat Jibril. Saat itu Rasulullah sedang berada di atas unta. Ma'asyiral muslimin segenap jamaah salat Jumat rahimakumullah. Kemudian wal yaumul asyir, dan hari yang ke-10 dari bulan haji, dari bulan Dzulhijjah atau tanggal 10 yaumul adha, itu dinamakan Idul Adha, hari raya kurban, hari raya haji. Man qarraba kurbanan fihi babi awali kotrotin kotorat min damiha ghafarallahu lahu junubahu wa junuba iyalihi wa man at'ama fihi mu'minan aw tasaddaqa fi bisadaqatin ba'athahullahu ta'ala yaumal qiyamati aminan wa yakunu mijanuhu asqala min jabali Uhud. Artinya hari yang ke-10 di bulan haji dinamakan Idul Adha atau hari raya kurban. Besok pada hari Sabtu bertepatan dengan tanggal 9 Juli. Di Al-Amin akan dilaksanakan sholat Idul Adha besok. Bagi bapak-bapak yang di komplek-komplek atau di perumahan atau di tempatnya Idul Adha-nya hari Ahad dan ingin hari Sabtu, silahkan datang ke Al-Amin. Kita sama-sama untuk melaksanakan sholat Idul Adha di hari raya Idul Adha tanggal 10 Dzulhijjah. Adalah hari raya kurban. Kata Rasulullah, barang siapa yang berkurban di hari raya kurban, yakni pada tanggal 10 Dzulhijjah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengampuni dosa-dosanya seluruhnya, dan dosa-dosa keluarganya semuanya diampuni apabila ia berkurban dengan seekor sapi untuk 7 orang keluarganya. Maka dosa-dosanya seluruhnya dan dosa-dosa keluarga seluruhnya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebab tetesan darah hewan kurban yang menetes di atas tanah ketika disembelih di tempat penyembelihan. Maka saat itu pula yang berkurban dan keluarganya diampuni seluruh dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni dosa-dosa yang dilakukannya tanpa disengaja dan dia tetap bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian barang siapa yang memberi makanan di hari raya Idul Adha atau ia mengeluarkan sedekah di hari raya Idul Adha, baik kepada fakir miskin, kepada anak yatim, kepada jompo-jompo, kepada orang-orang yang terlantar, kepada orang-orang yang hidupnya dalam penderitaan, dalam kekurangan, barang siapa yang memberi makan dan bersedekah di hari raya Idul Adha, maka kata Allah, kata Nabi, ba'asahullahu yaumal qiyamati aminan. Allah Subhanahu wa ta'ala kelak akan membangkitkan ia dari alam kuburnya. Di padang mahsyar dia akan diselamatkan, akan diamankan oleh Allah dari berbagai macam ajab yang ada pada hari kiamat. Kemudian yang terakhir kata Nabi, wa yakunu mijanuhu asqala min jabal Uhudin. Dan timbangan amalnya di al-mizan nanti di akhirat, dia timbangan amal kebaikannya akan berat, lebih berat daripada beratnya gunung Uhud. Itulah keuntungan berkurban pada hari raya kurban. Itulah keuntungan memberi makan kepada fakir miskin di hari raya kurban. Itulah keuntungan bersedekah di hari raya kurban. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya kami, kata Allah, telah memberi kamu nikmat yang banyak, maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah kamu di jalan Allah. Sesungguhnya orang yang membenci kamu, yakni orang yang membenci Nabi Muhammad,
Dialah orang yang terputus dari rahmat Allah, yakni orang yang akan mendapatkan azab Allah di dalam kobaran api neraka jahanam. Jadi insya Allah di Masjid Al-Amin besok hari Sabtu sekitar pukul 06.40 akan dilaksanakan sholat Idul Adha. Mudah-mudahan kita semuanya oleh Allah dikarunia umur yang panjang yang barokah, selalu disehatkan zahir batin kita dengan kesehatan yang barokah, umur dan kesehatan yang selalu kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala secara istiqomah, semoga meninggal dunia nanti dalam keadaan husnul khotimah. Barakallahu li wa lakum bil ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana khalifatahu fid dunya 'alad dawam wa akramana ala ghairina min jami'il hayawanati wal hawam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bi rububiyyati wa irghaman liman jahada bi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abdu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi washabil ghurar. Ibadallah ittaqullah ta'ala min sima'il lagwi wa fudulil khabar wantahu amma nahakum anhu wajdajar wa'lamu anna Allah ta'ala amarakum bi amrin badabi bi nafsi wa sanna bi malaikatil musabbihati bi qudsi wa sallasa bikum ayyuhal mu'minuna min bariyati jinni wa insi. Faqala ta'ala mukhbiran wa amira inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala hajan nabiyil karim wa rasulis sanadil azim wa radallahu an jami' sahabati wal qarabati li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam khususan li Sayyidina Abi Bakrin Siddiq wa Sayyidina Umar bin Khattab wa Sayyidina Utsman bin Affan wa Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajha radhiyallahu anhum ajma'in wa ala azwaji ummahatil mu'minin khususan li Sayyidatina Khadijah al-Kubra wa bint Fatimah Zahra radhiyallahu anhum ajma'in wa tabi'in wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin wa alaina ma'hum wa bihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya Allah. Allahumma ansur man nasaraddin wakhzul man hajalal muslimin waj'al lahumma baldatana haji baldata Indonesia aminatan mutmainatan rahiyah wa saira buldanil muslimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minatil ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma yassir lana umurana min umurid dunya wal akhirah wa hasil maqasidana min maqasidid dunya wal akhirah wa qadi hawaijana min hawaijid dunya wal akhirah wastajib du'aana warzuqnal istiqamah fid da'watil islamiyah wal ibadah ila akhiril hayah warzuqna husnal khatimah inda mamatina inda intihai ajalina qaula la ilaha illallah waj'al mautana bi husnil khatimah wa la taj'al mautana bi su'il khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.
alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha 'azima yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum was'alu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا